keutamaan tempat itu terkadang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Tapi kalau keutamaan waktu, maka semua manusia pasti akan bisa melewati waktu. Nggak ada manusia yang tidak bisa melewati waktu. Di antara termasuk waktu adalah bulan. Ya, termasuk juga bulan-bulan dimasuk juga termasuk di antara bulan Sya'ban. Contoh lain, bisa nggak kita sholat selama 80 tahun, Pak? Nggak berhenti, Pak. Nggak bakalan bisa ya, Pak. Ya, Ibu, 80 tahun Ibu bisa nggak 80 tahun baca Quran nggak berhenti? Nggak bisa. Ibadah 80 tahun nggak berhenti bisa nggak? Nggak bisa, Ustaz. Allah jadikan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Allah jadikan bulan-bulan dan waktu-waktu tertentu itu adalah tanda Allah memuliakan hambanya. Cara Allah membagi-bagi rahmatnya, mempermudah kita. Kemudahan ini Allah berikan kepada kita agar kita memaksimalkan waktu-waktu dan tempat-tempat yang telah Allah berkahi tadi. Kita maksimalkan agar supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tidak terlewati kebaikan-kebaikannya. Maka dari itu Allah mengatakan di Quran, menurut versi Quran, orang yang rugi adalah orang yang tidak memanfaatkan kesempatan. Di surat apa Allah bilang? Orang rugi itu orang yang nggak mau memanfaatkan kesempatan. Di surat apa? Ada yang tahu? Saya baca suratnya pasti pada hafal. Wal asri, demi waktu, maksudnya demi kesempatan, Pak. Kesempatan hidup, kesempatan sehat, kesempatan ketemu Ramadan, kesempatan ketemu Sya'ban, kesempatan lapang. Maka di yaumul qiyamah kan nanti akan ditanya, la tazulu qadamul abdi, tidak akan beranjak kaki seorang hamba, tidak bergeser dia dari kedudukannya di yaumul qiyamah sampai ditanya an umrihi fima afnah, umur, kesempatan umur dihabiskan untuk apa? Kesehatannya digunakan untuk apa? Termasuk juga akan ditanya nanti hartanya digunakan untuk apa? Wal asri innal insana lafi khusrin, demi kesempatan hidup, demi kesempatan ketemu Ramadan, demi kesempatan punya waktu luang, demi kesempatan punya kesehatan. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Kenapa mereka rugi? Karena tidak menggunakan kesempatan dengan benar. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Yang gak rugi itu adalah orang yang menggunakan kesempatan hidupnya untuk beriman dan beramal soleh. Itu orang yang gak rugi. Jadi kalau dia punya waktu, tapi waktunya digunakan untuk sesuatu yang gak bermanfaat, ini kalau digunakan yang gak bermanfaat saja, gak nambah pahala, gak nambah dosa, itu dianggap rugi karena ada kesempatan baik tidak digunakan. Kalau umpamanya, diumpamakan Pak, Bapak dikasih kesempatan masuk 10 menit ke gudang emas. Bapak santai-santai dulu 10 menit itu atau langsung diambil apa yang bisa diambil, Pak? Waduh, Ustaz, gudang emas 10 menit. Rugi saya, Ustaz. Kita nggak berbuat jelek, duduk doang, nggak berbuat apa-apa, rugi kita.
Itu dunia kayak begitu. Hidup kita kayak begini. Karena apa yang kita bawa ke depan Allah nanti kalau bukan amal soleh? Bagaimana lagi dengan orang, dia dikasih kesempatan hidup, tapi kesempatannya malah dia gunakan untuk nambah dosa. Allah, gimana Ustadz orang hidup nambah dosa? Ada. Tambah umur bukan tambah dekat sama Allah, malah tambah celengan dosanya. Tambah umur bukannya tambah masuk ke dalam surga, malah tambah membangkang sama Allah. Maka ada Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling jelek ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, man tala umruhu wa sayy amaluh. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling jelek itu adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek amalnya. Dikasih kesempatan hidup bukan menambah kebaikan, malah dia menambah kejelekan. Bukan malah menyelamatkan dia dari neraka, malah memasukkan dia ke neraka. Ini orang paling jelek. Ketemu Ramadan harusnya malah tambah pahala. Dia ketemu Ramadan, setiap ketemu Ramadan tambah dosa. Loh kok bisa Ustaz? Ketemu Ramadan tambah dosa? Ya setiap ketemu Ramadan nggak pernah mau puasa. Tapi orang yang terbaik yang bagaimana? Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amalu. Kata Rasulullah SAW, orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, ini orang yang terbaik nih. Tambah panjang umur, tambah banyak pahala. Tambah panjang umur, tambah dicintai oleh Allah. Tambah panjang umur, tambah naik derajat di surga. Ini orang beruntung nih. Orang yang rugi tadi, orang yang kalau tambah umur bukan tambah baik, malah tambah dosa. Ada sebuah hadis. Ini hadis Masya Allah. Ya, hadis tentang dua orang yang bersahabat. Dua orang bersahabat pemuda. Dua-duanya perang di dalam sebuah peperangan. Maka ketika keduanya perang, salah satu temannya meninggal duluan dalam perang tersebut. Orang yang mati dalam perang, matinya mati apa? Mati syahid. Allah berfirman tentang orang mati syahid, wala tahsabannal ladzina yuqatiluna fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Kata Allah, jangan kau sangka orang yang mati berperang di jalan Allah itu mereka mati, tapi mereka hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak menyangka, tidak merasakannya. Ini yang satu mati perang jalan Allah, yang kedua temannya pulang, nggak meninggal di jalan Allah. Dia sempat hidup setahun, 2 tahun, 3 tahun setelahnya baru dia meninggal dalam keadaan sakit, bukan keadaan perang. Tetapi sahabat Rasulullah SAW yang lain bermimpi, ini orang yang mati dalam sakitnya lebih dahulu masuk surga dibanding yang mati jihad fisabilillah. Ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kok bisa? Itu yang jihad fisabilillah kan pahalanya besar. Kenapa yang mati sakit ini temannya malah masuk surga duluan? Apa kata Rasulullah? Bukankah dia bertemu dengan Ramadan yang temannya udah nggak bertemu? Bukankah dia tiap hari tambah sholat yang temannya udah meninggal nggak nambah sholat? Bukankah dia nambah kebaikan? Maka 3 tahun dia menambah kebaikan itu ternyata menyebabkan dia dahulu dimasukkan surga sama Allah dibanding temannya yang mati syahid. Ini
kalau waktu kita gunakan untuk beramal soleh. Ya, jangan waktu kita habis hanya untuk sesuatu yang nggak bermanfaat. Karena kita hidup punya tujuan. Allah menciptakan kita untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan kita, satu tujuannya, agar kita menghambakan diri kepada Allah, menjadi hamba Allah, agar sempurna amalan kita. Tapi Allah tahu kita kadang lemes, kita kadang malas, kita kadang taat, kita kadang-kadang juga maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun, yang memberikan rahmat, Allah jadikan waktu-waktu dan tempat-tempat di sana. Barang siapa yang beramal, Allah lipat gandakan, Allah ampuni, Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan. Di antaranya adalah bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban memang bukan termasuk bulan Muharram. Bulan Sya'ban itu bulan di antara Rajab dan Ramadan. Rajab bulan Muharram bukan? Bulan Muharram keutamaannya banyak. Ramadan bulan Muharram bukan? Bukan, tapi banyak keutamaannya. Maka banyak orang lalai di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW ketika ditanya tentang bulan Sya'ban, Rasulullah mengatakan yakfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Rasulullah SAW, bulan Sya'ban itu bulan yang banyak manusia lalai. Inilah bulan di antara Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban diimpit atau dibarengi dengan yang dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab yang bulan Muharram dan bulan Ramadan, bulan yang Allah berkahi. Dalam sebuah riwayat, Aisyah berkata, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasannya manusia puasa di hari bulan Rajab. Ini kan banyak nih orang di bulan Rajab kan puasa, bulan Rajab orang beramal karena bulan Muharram. Maka Rasul mengatakan fainahum min Sya'ban. Bagaimana keadaan mereka di bulan Sya'ban? Maka Rasul mengatakan yakfalun nas, banyak manusia lengah di bulan Sya'ban, yaitu bulan di antara Rajab dan Ramadan. Lalu Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasannya yastahiru fadluhu min azmani wal amakani wa askhas qad yakunu ghairu afdal min imma mutlaqan li khususan fi la yatafattan lahu aktsarun nas. Bisa jadi bulan-bulan yang lain itu lebih terkenal, tetapi bulan Sya'ban ini karena banyak orang yang lalai, Allah jadikan di bulan ini keutamaan yang besar. Di antara karena waktu-waktu manusia lalai di atas ketaatan itu adalah waktu yang paling dicintai oleh Allah untuk kita beramal soleh. Nih perhatikan poin ini. Kalau ditanya kenapa bulan Sya'ban kita beramal, jawabannya bulan Sya'ban kata Rasulullah banyak orang lalai. Kalau Rajab orang perhatian. Kalau Ramadan apalagi orang lebih perhatian. Seolah-olah di bulan Sya'ban orang menggampangkan. Rasulullah mengatakan manusia lalai di bulan Sya'ban. Padahal ibadah di ketika manusia lalai itu ibadahnya besar pahalanya. Ini Pak, Bapak, Ibu, jadi sebuah kaedah nih bagi kita. Kalau kita ibadah di tengah manusia sedang lalai dan banyak lupa sama Allah, ibadahnya luar biasa. Lebih dibesarkan oleh Allah. Ada yang bisa kasih contoh, Pak? Banyak nih kalau saya mau contoh. Ada di beberapa hadis. Maka para ulama mengatakan
Dahulu para ulama suka ibadah ketika manusia sedang lengah. Contoh, kenapa sepertiga malam lebih Allah cintai, Pak? Karena kebanyakan orang tidur. Kebanyakan orang tidur, dia bisa bangun ingat sama Allah di waktu manusia terlelap dengan kelalaiannya, Allah cintai dia. Bahkan Allah mengatakan, "Wa man yad'uni astajib lahu, wa man yastaghfiruni aghfir lahu." Barang siapa yang bangun sepertiga malam terakhir, dia doa samaku, aku akan kabulkan. Kalau dia minta ampun padaku, aku akan ampuni. Perhatikan ini hadis. Hadis ini mengatakan bahwasannya kalau sepertiga malam terakhir kita bangun doa, Allah kabulkan. Padahal di dalam hadis ini nggak dikaitkan dengan syaratnya sholat. Nah, kadang-kadang kan kita pikir, Ustaz, saya mah kalau doa sepertiga malam harus sholat dulu, Ustaz. Sholat itu bukan syarat, tapi itu lebih afdol, lebih utama. Jadi kalau ada perempuan yang haid, apakah punya kesempatan doa atau tidak? Punya, nggak perlu sholat. Artinya karena memang dia nggak bisa sholat. Jadi dia ketika bangun tetap di tempat tidurnya, dia ingat jam berapa nih? Jam 3 malam, doa dia. Allah cintai. Dia mengingat Allah di tengah orang lain, Allah cintai. Yang lain contoh, saya mau contohkan nih. Dalil bahwasannya, waktu-waktu yang di sana atau tempat-tempat yang di sana manusia lalai, Allah mencintai kita beramal. Ya. Kapan diantaranya? Apa diantaranya? Ada yang bisa mencontohkan lagi? Di antaranya adalah ketika contohnya membaca doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini baca doa ini, Pak. Kalau kita baca di waktu pagi dan sore, mungkin ada pahalanya besar juga. Tapi barang siapa yang membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan dia baca untuk masuk ke pasar. Berarti doa masuk pasar, akan menggugurkan 1 juta dosa dan akan melipat gandakan 1 juta pahala. Bacaannya sama. Sering kita baca tentang 2 kalimat syahadat, tentang syahadat Rasulullah. Tapi ketika bacaannya dibaca untuk masuk pasar, ternyata pahalanya lebih besar. Para ulama mengambil kesimpulan, ini karena di tempat yang banyak manusia lalai, maka pahalanya dilipat gandakan. Ya, pasarnya pasar apa saja? Pasar modern juga termasuk. Mall itu kan pasar modern. Baca doa masuk pasar, dihapuskan 1 juta kesalahan, diangkat 1 juta pahala. Coba lihat. Ini karena beramal di waktu manusia atau tempat manusia lalai. Contoh lain, ya, al-ibadatu fil waqtul haraj kal hijrati ilayya. Rasulullah mengatakan, ibadah kepada Allah di waktu banyak ujian manusia fitnah. Di banyak fitnah nih. Fitnah dalam agama, fitnah dalam jiwa, fitnah dalam kehidupan. Rasulullah mengatakan ibadah kepada Allah di zaman fitnah. Fitnah ini apa maksudnya? Banyak yang sangat banyak menghalangi jalan menuju Allah. Itu namanya fitnah. Jadi fitnah bukan bahasa kita. Kalau bahasa kita fitnah berarti apa, Pak? Ngadu domba gitu ya. Hah? Tapi fitnah di sini maksudnya adalah beribadah di waktu di mana manusia banyak lalai sama Allah karena diuji. Ada yang sibuk dengan dunianya, ada yang sibuk dengan hartanya, ada yang sibuk dengan keluarganya. Apa keutamaannya kata Rasulullah? Kal hijrati ilayya.
Orang ini seperti hijrah kepadaku. Masya Allah. Pahalanya seperti hijrah. Contoh lain, saya masih menegaskan Pak. Di waktu-waktu manusia lalai, ibadah itu lebih utama. Habis subuh. Itu bagi umumnya orang. Enaknya ngapain sih Pak? Tidur Ustaz. Tidur kayaknya seger Ustaz. Bangunnya nanti jam 7, jam 8. Maka kita lihat Pak, kalau negeri Arab, Pak, ada subuh tuh sepi. Gitu. Jam 8 baru pada rame mereka. Apa pahalanya orang duduk ba'da subuh sambil zikir sampai datang syuruk kemudian sholat 2 rakaat? Umrah bersama, haji bersama Rasulullah SAW. Ibadah di waktu manusia yang banyak lalai seperti hijrah kepadaku, seperti pahala. Kembali kita kepada pembahasan kita. Rasulullah yang mengatakan ini, bulan Sya'ban yakfal fihin nas, banyak manusia lalai. Imam Ibn Rajab menegaskan kalau begitu, lakukanlah ibadah semaksimal mungkin di bulan Sya'ban, kau akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ibadah kepada Allah di tengah manusia lalai. Ya. Dalam riwayat lain, dalam sebuah riwayat ya. Kenapa? Pertanyaan berikut. Kenapa kalau kita menghidupkan ibadah di waktu manusia yang lalai itu merupakan pahala yang besar? Pertama, karena menunjukkan hatinya hidup selalu ingat Allah. Orang yang selalu ingat Allah, Allah mencintai dia. Fadkuruni adzkurkum washkuruli fala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian, syukurlah kepadaku, aku akan fala takfurun, dan janganlah kalian kufur kepadaku. Jangan kalian kufur kepadaku. Ya. Berkata lagi para ulama, ya, di antaranya juga hadis. Salasatun yuhibbuhumullahu qaumun saru lailatum hatta idza kana an-naum ahabba ila mimma ya'dilu bihi fawada'u ru'usahum faqama ahadum yatalamaqqani yatlu ayati qaumu kanu fi sirratin fanhazamu fataqaddama ahadum lillaqi adu fasabaru hatta qatala wa dzakara aidan qaumun ja'ahum sa'il sa'alahum falam yu'tihim fanfarada ahadum hatta atahu sirran. Kata Rasulullah SAW, 3 kaum yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Salah satunya mereka yang berjalan di malam hari. Idza kana naum ahabba ilaihim, padahal mereka lebih senang tidur karena capeknya mereka. Tapi mereka letakkan kepala mereka sebentar, kemudian mereka bangun dan mereka membaca ayat-ayat Allah karena terbangun mengingat Allah padahal mereka sedang letih. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Kelompok yang kedua, orang yang menjadi pasukan untuk berperang di jalan Allah, menemui musuh padahal dia lebih senang di rumahnya. Dia tidak mau, atau dia lebih senang untuk di rumahnya bersama keluarganya, tapi dia tinggalkan karena ingin berperang kepada Allah. Maka Allah pun mencintai dia. Yang ketiga, orang yang Allah cintai adalah orang yang dia punya harta, tiba-tiba ada orang yang minta-minta. Ketika orang-orang minta ini depan orang lain, dia tidak berikan. Tapi ketika dia sendiri, dia datangi orang yang minta-minta tadi lalu dia berikan. 3 orang ini adalah orang yang Allah cintai. Kenapa? Karena mereka beribadah ketika di mana manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga oleh Imam Qayyim atau Imam Rajab yang kedua. Nih ya. Jadi saya membahas sekarang kenapa beribadah di bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban banyak manusia lalai. Ibadah di dalam kelalaian manusia pahalanya banyak. Salah satunya karena ingat kepada Allah ketika manusia lalai. Yang kedua, ibadah di waktu-waktu manusia lengah itu lebih tersembunyi. Karena banyak manusia nggak sadar kalau dia sedang ibadah di waktu itu. Kalau puasa di bulan Ramadan ya terang-terangan semua orang sama, sahurnya sama, bukanya sama.
Tapi kalau dia beribadah di waktu-waktu yang manusia lalai, maka ibadahnya lebih tersembunyi. Ibadah yang lebih tersembunyi dan manusia nggak tahu, lebih Allah cintai. Karena lebih jauh daripada riya. Maka dikatakan innahu laisa fi riya wa qad sama ba'du salaf 40 sana la ya'lamu bihi ahadun kan yakhruju min baiti ila suqi ma raghafan. Maka itu para ulama salaf dulu, para ulama dahulu, kalau dia puasa, saking takutnya dia ketahuan orang dia puasa, sengaja dia keluar rumah, di dalam kantong dia seolah-olah ada biskuit yang dia bawa, kue yang dia bawa. Jadi orang supaya ngelihat dia, oh ini orang nggak puasa. Gitu ya. Ya subhanallah, beda sama kita ya. Kalau kita biar kelihatan puasa, bukan kelihatan puasa. Subhanallah. Nas'alallah salam wal afiyah ya Allah. Semoga Allah rahmati kita dan ampuni kita. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya, para ulama salaf dulu kalau datang temannya yang seolah-olah ingin mengetahui dia puasa atau tidak, sebagian seolah-olah membasahkan bibirnya kayak habis minum, biar nggak ketahuan. Karena dia tahu menyembunyikan ibadah kepada orang lain pahalanya lebih besar, walaupun boleh saja kadang-kadang menampakkan. Sedekah boleh nggak dinampakkan, Pak? Boleh. Disembunyikan boleh tidak? Yang afdol sembunyikan. Ibadah di waktu manusia yang lalai seperti menyembunyikan ibadah. In tubdu sadaqatikum fa ni'mahi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian menampakkan sedekah kalian, itu sebaik-baiknya adalah sedekah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian dan kalian kasih kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagi kalian. Boleh menampakkan, ditanya orang lagi puasa, boleh, yang penting kita tetap jaga niat, jangan riya, boleh saja, nggak perlu juga bohong. Lah tadi gimana Ustaz para ulama membasahkan bibir? Ya nggak bohong lisan. Bagaimana para ulama bawa kue di tasnya supaya kelihatan nggak puasa? Itu bukan bohong. Kalau ditanya dia puasa nggak? Puasa. Tapi kan perbuatan dia ingin supaya orang menganggap dia seperti orang tidak puasa. Itu bukan bohong namanya. Yang bohong itu adalah berdusta kalau ditanya. Maka dalam sebuah riwayat, idza kana yaumus shum ahadukum falyudhin lihyatah wal yamasafitah min dahni hatta yanzurun najid la fayara annahu laysa bisaim. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya, tapi riwayat ini perlu diperbincangkan ya. Dari Isa alaihissalam mengatakan jika salah seorang kalian puasa, maka basahi jenggotnya dengan dahan. Dahan itu seperti apa ya? Minyak ya, Pak. Dahan itu minyak. Lalu bibirnya basahi juga dengan minyak. Maksudnya minyak di sini ya buat apa itu, Pak? Vaselin ya kalau kita ya. Pelembab. Basahi dengan pelembab. Sampai orang yang melihat kepada kalian menyangka bahwasannya kalian tidak puasa. Kenapa mereka lakukan itu? Karena ingin menyembunyikan amal. Yang berikutnya, kenapa ibadah di waktu manusia lengah itu berat atau pahalanya lebih besar? Karena di waktu itu lebih berat untuk jiwa. Salat malam lebih berat untuk jiwa. Puasa di waktu manusia sedang makan lebih berat untuk jiwa. Kalau puasanya Ramadan ya harus bareng-bareng. Walaupun itu wajib, pasti akan mendapatkan keutamaan. Maka beribadah di waktu manusia tidak ibadah atau lalai itu berat untuk jiwa. Beribadah di waktu manusia berat, maka itu mendapatkan pahala yang banyak. Dalam sebuah riwayat, ya, dalam sebuah hadis Rasul bersabda, li'amil minhum ajran khamsina minkum innakum tajiduna ala khair a'wanan wa la yajidun. Rasulullah SAW bercerita kepada sahabatnya. Kata Rasulullah SAW, ya, nanti setelah aku ada orang-orang yang mereka itu sahabatku, ikhwani, atau mereka itu sahabatku, kata Rasulullah.
ashabi. Mereka itu kelompokku, kata Rasul. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lasna bi ashabikum. Bukankah kami ini sahabat-sahabatmu? Rasul mengatakan, antum ikhwanuna. Kalian ini saudaraku. Tapi nanti akan datang orang yang tidak pernah bertemu denganku dan tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Pahala mereka bagaikan pahala 50 kalian. Atau 50 orang, kata Rasulullah. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, 50 orang dari mereka atau 50 orang dari kami? Mereka pahalanya bagaikan 50 orang kalian. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka yang beriman kepadaku dan mereka belum pernah melihat aku. Disebutkan dalam riwayat lain, kenapa mereka dapat pahala seperti itu? Karena mereka beramal, berpahala 50 sahabat, karena kalian para sahabat mendapatkan kebaikan yang menolong kalian untuk bertakwa, sedangkan mereka nggak ada faktor yang menolong mereka untuk beriman. Ini kita ingin menegaskan, berarti beribadah di waktu yang berat itu pahalanya besar. Percaya kepada Nabi, Pak, setelah melihat dengan mata kepala di jari jemari Nabi keluar air, Nabi membelah bulan, akhlak Nabi mulia, lalu percaya kepada Nabi, itu kepercayaannya kan wajib, Pak. Karena depan kepala, mata kepala sendiri melihat. Jadi kalau dia nggak percaya setelah melihat mukjizat Nabi, kan kebangetan. Tapi kita pernah ngelihat Nabi enggak kita? Enggak. Pernah dengar suara Nabi enggak? Enggak. Pernah ngelihat Nabi pernah belah bulan enggak? Enggak. Tapi kita bisa percaya. Bukankah ini sebuah anugerah Allah yang besar? Maka kata Rasulullah SAW, orang kayak begini, lah kalau kita istiqomah nih, kita betul-betul memegang agama Allah, khamsina minkum, bisa dapat keutamaan 50 para sahabat. Ya subhanallah, walaupun para sahabat juga punya keutamaan yang lain. Maka ketika ada suatu hari, Rasulullah mengatakan akan masuk surga. 70,000 yadkhulul jannah bi ghairi hisab wala azab. Akan masuk surga 70.000 orang tanpa hisab dan tanpa azab. Para sahabat bingung, nih siapa nih 70.000 orang masuk tanpa hisab tanpa azab? Di antara mereka mengatakan kayaknya itu orang-orang yang beriman kepada Nabi dan belum pernah melihat Nabi. Ada yang mengatakan tidak, kayaknya mereka itu orang beriman dari lahir Islam, nggak pernah kufur. Ada yang mengatakan enggak, kayak itu sahabat Rasulullah SAW. Terjadi dialog nih, Pak. Karena Rasul setelah mengabarkan akan masuk 70.000 orang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, masuk ke rumah. Nggak dirinci siapa orangnya. Para sahabat dialoglah dia. Dialog ini nggak selesai sampai Rasulullah keluar lagi. Kenapa kalian? Ya Rasulullah, kau katakan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Siapa mereka ya Rasulullah? Akhir Rasul katakan, mereka yang tidak tatoyur. Apa itu tatoyur? Menjadikan sial dengan kejadian alam. Mereka tidak yaktawun, tidak berobat dengan besi panas. Mereka juga tidak layastarqun, minta ruqyah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tawakal kepada Allah. Nah, ini hadis ingin menegaskan, yang saya ingin tegaskan, berarti para sahabat menganggap beribadah kepada Allah di waktu yang mereka tidak melihat Nabi dan tetap beriman kepada Nabi, pahalanya besar. Ini semua dalil-dalil yang ingin menegaskan bahwasannya beribadah kepada Allah di waktu manusia lalai, pahalanya besar. Dan bulan Sya'ban, bulan manusia lalai. Ibadah apa yang Rasulullah SAW katakan di dalam bulan Sya'ban ini? Dalam hadits Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah SAW puasa sampai kami menganggap Rasulullah tidak pernah berbuka. Dan Rasulullah berbuka sampai kami tidak menganggap dia pernah puasa. Fama ra'aitu, kata Aisyah ini, tidak pernah aku melihat baginda Rasulullah SAW menyempurnakan puasa 1 bulan penuh selain Ramadan, sebagaimana aku melihat dia puasa
1 bulan di bulan Sya'ban, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di bulan Sya'ban menurut Aisyah Rasulullah SAW itu puasa 1 bulan penuh. Walaupun pembahasan ucapan Aisyah ini diperselisihkan, apakah betul Rasulullah SAW 1 bulan penuh puasa Sya'ban atau mendominasi puasanya sehingga Aisyah menganggap setiap ketemu Rasulullah puasa. Kan Aisyah tidak setiap hari bersama Rasulullah SAW. Tapi Aisyah menganggap kalau kita lihat Rasulullah SAW puasa, dia selalu puasa. Kalau kita lihat dia berbuka, dia selalu berbuka. Dan dia tidak puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Ini amalan pertama. Kita banyakin puasa di bulan Sya'ban. Ini amalan pertama, Pak. Karena kenapa kata para ulama di bulan Sya'ban kita puasa? Sama kayak orang mau olahraga, Pak. Olahraga langsung lari kenceng atau pemanasan dulu? Pemanasan dulu. Sya'ban itu pemanasan. Tiba-tiba larinya kenceng, pakai tenaga kuat, sekuat-kuatnya dia tetap gampang ngos-ngosan gara-gara nggak pakai pemanasan. Sya'ban pemanasan. Jadi ketika masuk Ramadannya akan menjadi lebih siap, lebih sempurna. Saya mau tanya juga, kenapa setiap sholat wajib pasti ada sholat qobliyah, tapi belum tentu setiap sholat wajib pasti ada sholat ba'diyah? Sholat wajib apa yang nggak ada ba'diyahnya, Pak? Subuh sama asar. Sholat wajib apa yang nggak ada qobliyahnya? Qobliyah. Semua sebenarnya ada qobliyah. Cuman ada yang rawatib mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Maka Rasul mengatakan baina adzanaini salat, di antara 2 azan ada salat. Walaupun menurut sebagian mazhab Syafi'i enggak ada salat qobliyah maghrib, ada menurut mazhab Syafi'i ini. Maka jangan heran kalau kita berjalan di sebagian daerah-daerah Sumatera, mungkin Sumatera Tengah, Sumatera Selatan dan semisalnya, kalau maghrib itu enggak ada salat sunnah, langsung qomat. Karena mereka menganggap tidak ada salat qobliyah. Tapi yang benar ada, karena ada hadisnya. Shollu qabla maghrib, shollu qabla maghrib, shollu qabla maghrib lima sya'. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Berarti boleh, tapi bukan muakkad. Kembali kepada pembahasan kita, mengapa setiap salat wajib didahulukan ada salat sunnah sebelumnya? Karena supaya jiwa lebih siap untuk masuk yang wajib. Kenapa sebelum masuk Ramadan Rasulullah SAW mempersiapkan di Sya'bannya? Karena mempersiapkan sebelum masuk Ramadannya. Jadi biar lebih baik beramalnya. Dan ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana ahabbus syuhur ila nabi sallallahu alaihi wasallam an yasuma Sya'ban thumma yusilu bi Ramadan. Bahkan kata Aisyah, dahulu bulan yang paling disukai Rasulullah SAW adalah bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah SAW hampir menyambungnya dengan Ramadan. Dalam riwayat lain, Ummu Salamah mengatakan, tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW puasa 2 bulan berturut-turut sebagaimana dia puasa di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Di saking banyaknya puasa. Walaupun para ulama tetap menegaskan Rasulullah tidak menyempurnakan Sya'ban. Ini pendapat yang lebih kuat, Pak. Karena kita nanti akan bahas tentang hadis-hadis yang tidak boleh menyempurnakan atau menyempurnakan 1 bulan khusus penuh di dalam bulan Sya'ban. Tapi hadis-hadis ini ingin menegaskan Rasulullah SAW memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, terutama puasa. Ketika ditanya lagi, ya Rasulullah, aku nggak pernah melihat engkau puasa paling banyak sebagaimana puasamu di bulan Sya'ban. Jawaban Rasulullah, karena bulan Sya'ban ini banyak manusia lalai di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di dalam hadis Abu Hurairah
radhiyallahu an, Rasulullah SAW, atau dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, atau habis Abi Musa radhiyallahu anhu, innallaha liyatwali alayatan nisfu min Sya'ban. Dalam sebuah riwayat, ini riwayatnya dikatakan ada yang mensahihkan juga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat di malam pertengahan Sya'ban. Wa yaghfiru li jami'i khalqihi. Di bulan pertengahan Sya'ban Allah ampuni makhluk-makhluknya kecuali dua kelompok. Yang pertama, al-musyrik, orang yang syirik kepada Allah. Yang kedua, al-musyahin, orang yang bermusuhan dan saling membenci. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Sebagian ulama memang mengatakan hadis ini dhaif, tetapi Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan karena ada penguat-penguatnya. Intinya dalam hadis ini, kalau di pertengahan bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya. Hamba-hambanya ini akan diampuni kecuali dua kelompok. Orang musyrik atau orang yang saling membenci dan bermusuhan. Dalam riwayat lain, inna siraru nisfu syahr fasiyamu yawmun nisfu min Sya'ban yasunnu ala annahu min ayyamil bayd thalatha. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau di pertengahan nisfu Sya'ban itu, nisfu Sya'ban di pertengahannya juga berpuasa dikarenakan tanggal-tanggal tersebut adalah tanggal-tanggal puasa Baid. Tanggal puasa Baid itu tanggal 13, 14, 15. Ini puasa tengah bulan. Kenapa dikatakan Baid itu artinya putih bagaikan telur? Karena bulan purnama ketika itu putih bagaikan, bulat bagaikan telur. Ya. Lailatul nisfu min Sya'ban kana tabi'un min al-Syam yu'azzimunaha wa yastahiduna fil ibadah. Berkata Imam Ibnu Rajab di dalam bukunya Lataiful Ma'arif, dahulu para ulama tabi'in kalau masuk pada malam nisfu Sya'ban, orang-orang Syam itu mengagungkannya dan mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Ini berkaitan dengan sebagian hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Dalam hadis-hadis yang lain masih ada hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan bagi mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Ya. Di dalam hadis lain atau di dalam perkataan para ulama disebutkan juga oleh Imam Ibnu Jauzi, "I'lam annal awqatil lati yaqbalun nas anha." Ada Ibnu Rajab. Faqila fi shaum Sya'ban anna siyamu katamrin ala siyamu Ramadan li alla yadkhula fi shaum Ramadan ala masyaqqah. Kata Ibnu Rajab, puasa di bulan Sya'ban itu bagaikan latihan sebelum masuk puasa Ramadan, dan agar dia masuk Ramadan tidak keberatan. Bal yakunu qad tamrina siyamu i'tidau wajada siyamu Sya'ban qablahu halawatu siyamu laddah. Bahkan kalau dia membiasakan puasa di Sya'ban, maka nanti di Ramadan dia akan mendapatkan kekhusyuan dalam ibadah dan kelezatan dalam ibadah. Juga di antaranya amalan yang dilakukan oleh sebagian para sahabiat ketika masuk bulan Sya'ban adalah mengganti puasa Ramadan. Nah, ini yang masih punya puasa Ramadan, perempuan, ibu, atau nanti punya anak di rumah, diingatin sudah mau masuk Ramadan. Bahkan kata para ulama, kalau sudah masuk Sya'ban, si perempuan masih punya hutang puasa, boleh dia ganti puasanya tanpa izin suami. Karena udah mepet waktunya. Wajib bagi dia. Yang wajib izin suami itu kan kalau puasa sunnah. Jika puasa wajib dan mengganti puasa wajib, apalagi waktunya sudah mau habis atau sudah dekat, boleh dia puasa walaupun tidak izin suaminya. Maka di bulan Sya'ban, perempuan-perempuan harus mengganti puasa Ramadan mereka. Maka dikatakan hada syahrun qurra,
Ini adalah bulannya para pembaca. Dalam riwayat lain dari Suhail, dari Salamah, para ulama mengatakan Sya'ban syahrul qurra, wa kana Habib bin Abi Sabit idza dakhala Sya'ban qala hada syahrul qurra. Bahkan sebagian ulama tidak hanya menghidupkan dengan puasa. Sebagian mereka di bulan Sya'ban menghidupkan dengan membaca Al-Qur'an. Idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanawiyah tafarraqa li qiraatul Qur'an. Bahkan dalam sebuah riwayat, kalau mereka masuk bulan Sya'ban, mereka tutup kesibukan-kesibukan mereka dan mereka fokus untuk membaca Quran. Berkata Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan puasa sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Sya'ban, aktsar min ghairi thalatha ma'anin. Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dibanding puasa selainnya, ada 3 makna. Yang pertama, anau kana yasumu salasa ayyam min kulli syahr. Farubbama syughila an siyamu syahr. Rasulullah SAW itu biasanya puasa 3 hari tiap bulan. Bisa jadi ada beberapa bulan yang dia nggak sempat puasa, maka dia ganti di bulan Sya'ban. Atau yang kedua, kenapa Rasul puasa di bulan Sya'ban lebih banyak? Fa'ala dzalika ta'diman Ramadan. Rasul melakukan itu sebagai bentuk penghormatan kepada Ramadan. Karena Sya'ban syahri, Ramadan syahrullah. Dalam riwayat atau dalam perkataan dikatakan Sya'ban itu bulanku dan Ramadan itu bulan Allah. Dalam menyambut bulan Allah, Rasulullah SAW berbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dalam riwayat lain, kenapa Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban? Karena di bulan Sya'ban diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan yurfa'u amaluhu wa huwa sha'im. Dan aku suka amalanku diangkat kepada Allah dan aku sedang puasa. Ternyata bulan Sya'ban, bulan yang Allah Subhanahu wa taala angkat amalan seorang hamba, dan Rasulullah SAW suka diangkat amalannya dalam keadaan puasa. Maka itu Rasulullah suka puasa Senin Kamis, karena Senin Kamis pun diangkatnya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bercerita atau berkata bahwasannya Aisyah bercerita, lam yakun Nabi SAW syahrun aktsar min Sya'ban fa innahu kanu yusammu Sya'banu kullu. Berkata Ibnu Rajab, wa fil hadits dalil anna fadlu shaum fi Sya'ban. Hadis-hadis ini semua menunjukkan keutamaan di bulan Sya'ban. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis yang lain, hadis yang diperbincangkan. Kata Rasulullah SAW, idza tasafa Sya'ban fala tasumu. Kata Rasulullah SAW, jika sudah masuk pertengahan Sya'ban, jangan kalian puasa. Hadis ini, larangan puasa jika masuk pertengahan Sya'ban, diperbincangkan kesahihannya oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Sebenarnya memang ada hadis yang menunjukkan, tadi kita baca, kalau masuk bulan tengahan Sya'ban, Allah itu melihat hamba-hambanya dan Allah ampuni hamba-hambanya, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Kalau pertengahan Sya'ban, sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Tapi karena hadis ini disahihkan, maka sebagian orang di pertengahan Sya'ban kadang-kadang melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan. Atau bahkan ada yang berpendapat di pertengahan bulan Sya'ban dilarang puasa. Ini pendapat dari sebagian mazhab Syafi'i. Tapi yang benar, kalau masuk pertengahan Sya'ban pun masih boleh puasa. Apalagi kita bilang tadi tanggal 13, 14 dan 15 boleh puasa. Yang tidak boleh puasa itu adalah di hari, 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, dan itu akhir bulan Sya'ban. Sengaja dia puasa untuk menyambut Ramadan dan menyambung Ramadan, itu terlarang. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, la tuqaddimu Ramadan bisawm yawm wala yawmain. Jangan kalian mendahului Ramadan sehari atau 2 hari sebelumnya. Rasul nggak boleh. Bahkan dalam sebuah riwayat lain, Rasul mengatakan, man shoma yaumus syak faqad asa Abul Qasim. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di hari yang ragu, maka dia telah bermaksiat dengan Rasulullah SAW. Jadi akhir bulan Sya'ban itu dianjurkan malah tidak berpuasa.
Supaya apa? Supaya ada pembeda antara ibadah sunnah dengan ibadah wajib, dipisahkan sehari 2 harinya. Bahkan orang-orang yang menyengajakan, sengaja dia puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Bingung saya Ustaz. Ada yang bilang Ramadan tanggal sekian sama tanggal sekian, daripada saya ragu, mendingan saya puasa duluan. Boleh atau nggak boleh kayak begini? Nggak boleh. Rasulullah mengatakan dalam hadis, la tasumu yaumus syak. Man shama yaumus syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang ragu, dia telah bermaksiat kepada Rasulullah. Jadi kalau belum masuk Ramadan, itu yang lebih afdol jangan puasa sampai yakin masuk Ramadan. Kalau puasa di hari yang ragu, itu malah salah. Rasulullah mengatakan dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi SAW berkata, as-siyamu wal Qur'an yashfi'ani abdu yaumul qiyamah. Kata Rasulullah SAW, Al-Quran dan puasa akan membela orang yang melakukan pada hari kiamat. Puasa akan mengatakan, ya Rabbi, dia telah menahan makan dan minum dan syahwatnya karenaku. Akulah akan memberikan syafaat kepada dia. Quran pun mengatakan, ya Rabbi, telah terhalangi dia tidur karena dia membaca Quran, jadikanlah aku pemberi syafaatnya. Maka Allah izinkan Al-Quran dan puasa pemberi syafaat. Dan para ulama di bulan Sya'ban memperbanyak puasa dan membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Ya Allah alam, para hadirin jamaah yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat satu lagi, kita riwayatkan hadis. Ya, ini dari Utsman bin Abil As. Idza kana lail nisfu Sya'ban nadu munadi. Jika sudah masuk pertengahan nisfu Sya'ban, maka datanglah orang yang memanggil, hal min mustaghfir aghfir lahu, hal min sa'il fa'utiyah, fala yas'al ahadun syai'an illa utiyah, illa zaniyati bi farjiha aw musyrikan. Dalam sebuah riwayat, ini hadisnya hampir mirip dengan yang tadi tentang nisfu Sya'ban. Jika sudah masuk pertengahan Sya'ban, maka akan datang suara yang memanggil, akan adakah yang memohon ampun, maka aku akan ampuni. Adakah yang meminta, pasti aku akan kabulkan. Tidak seorang pun meminta kepadaku, pasti kuberikan, kecuali 2 orang. Yang pertama penzina, yang kedua orang musyrik. Kalau ditanya lagi, Ustadz, apakah ada di pertengahan Sya'ban, ya, itu sholat apa biasanya Pak? Sholat tasbih. Nah, ada nggak sholat tasbih ketika nisfu Sya'ban? Kalau dilihat dalam hadis khusus, tidak ada. Tapi sebagian mereka membawa ke hadis-hadis umum tadi. Pertengahan Sya'ban, Allah akan mengampuni hamba, maka banyak beribadah. Lah, sebagian membawa tadi, ada yang puasa Yaumul Bait 13, 14, 15 karena hari pertengahan. Ada yang membawa kepada sholat, bahkan ada yang membawa kepada sholat tasbih. Tapi secara lafadz khusus Rasul melakukan sholat tasbih di bulan Sya'ban sebenarnya tidak. Sholat tasbih itu boleh dilakukan kapan saja, bukan saja di bulan Sya'ban. Maka kata Imam Ibnu Rajab di sini, ya, berikhtilaf ulama Ahlus Syam bagaimana tata cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini. Yang pertama, ada yang berpendapat disukai menghidupkannya berjamaah di masjid. Ini kata para ulama. Ya, mereka hidupkan saja. Wa kana Khalid bin Mi'dan wa Luqman bin Amir wa ghairihi yalbisuna fiha ahsan siyabahum yatabakharuna. Bahkan dulu Khalid bin Mi'dan, Luqman bin Amir, ini maksudnya para ulama di zaman itu. Mereka kalau malam nisfu Sya'ban keluar ke masjid menggunakan pakaian terbaik. Adapun pendapat kedua, ini ikhtilaf kan tadi kita bilang apa? Bagaimana menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Pendapat yang kedua, mereka katakan makruh istima' fil masjid li salat wal qisas wa du'a. La yaqau an yusalli rajul fiha li khassa nafsihi. Adapun untuk berkumpul di masjid, salat di masjid,
zikir bersama di masjid di malam nisfu Sa'ban, pendapat kedua menganggap itu makruh, tidak disukai. Tapi kalau dia hidupkan di rumahnya sendiri, untuk dirinya sendiri, ini sebagian mengatakan hadza qaulul Auza'i wa Imam Syam faqihihim wa alimuhum hadza wa aqrab insyaallah. Bahkan Ibnu Rajab menganggap ini pendapat yang lebih tepat. Jadi hidupkan malamnya silahkan, tapi di mana? Kita sendiri yang sembunyi di rumah. Baca Quran, zikir, puasa, boleh. Ini menurut sebagian para ulama. Berkata Imam Syafi'i, balaghana anna du'a yustajab fi khamsa layali. Kata Imam Syafi'i, telah sampai kepadaku doa itu dikabulkan di 5 malam. Yang pertama, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang kedua, Idain, 2 hari raya. Yang ketiga, awal Rajab. Yang keempat, nisfu Sa'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Tapi ini perkataan Imam Syafi'i. Wa qala astahibbu kullu man yahakaitu fi hadhihi layali la ya'rifu li Imami Ahmad kalaman fil lail nisfu Sya'ban yatakharraj fil istihbab. Walaupun tidak ada ucapan daripada Imam Ahmad mengatakan disunahkan untuk banyak berdoa pada malam nisfu Sya'ban. Tapi Imam Asy-Syafi'i berpendapat malam nisfu Sya'ban ada doa yang mustajab. Ya. Jadi pada malam nisfu Sa'ban, sebagian ulama berpendapat bolehlah kita doa, bolehlah kita zikir, bolehlah kita sholat, siangnya bolehlah kita puasa, itu semua termasuk amalan-amalan yang diperbolehkan menurut sebagian para ulama. Ya. Lalu, semua akan diampuni kecuali 2. Yang pertama musyrik, yang menyekutukan Allah. Yang kedua, Syahna. Syahna itu apa? Orang yang membenci, mengiri dan dengki sama orang lain. Nah, jadi nggak boleh nih. Harus dibersihkan hati kita dari benci, iri, hasad sama orang lain. Saya ceritakan sebuah hadis ini tentang hasad dan dengki, tentang keutamaan bersihnya hati. Suatu hari Rasulullah kumpul sama sahabatnya di masjid. Ya, ketika Rasulullah kumpul sama sahabat di masjid, Rasulullah mengatakan nanti akan masuk dari pintu ini laki-laki penghuni surga. Tiba-tiba masuk seseorang dari pintu tersebut, yang orang ini bukan sahabat yang senior, juga bukan sahabat yang terkenal. Sederhana saja orangnya. Abdullah bin Amr bin As lihat, oh ini orangnya. Hari kedua, masih di majelis yang sama, Rasulullah mengatakan akan masuk dari pintu ini orang yang masuk surga. Abdullah bin Amr perhatikan, siapa yang masuk? Ternyata orang yang sama hari kemarin. Udah 2 hari ini. Di hari ketiga Rasulullah bilang lagi, akan masuk dari pintu ini orang yang akan masuk surga. Abdullah bin Amr masih nunggu juga. Begitu dilihat, hari ketiga orang yang sama 3 kali. Penasaran Abdullah bin Amr bin As sama orang ini. Apa sih amalan dia sampai dikatakan penghuni surga? Abdullah bin Amr bin As datang ke rumah dia, minta izin, sahabatku, boleh nggak aku nginep di rumahmu? Dia sebutkan beberapa alasan, tapi dia nggak menyebutkan pengen tahu, enggak, dia alasan saja. Kata dia, silahkan nginep rumahku. Begitu dia nginep, 3 hari dia nginep di rumah orang itu. Kata dia, aku lihat sholat malamnya biasa saja. Bahkan dia bangun sebelum subuh dan dia doa, itu saja. Aku lihat juga puasa di siang harinya biasa saja. Sampai hari ketiga, maka Abdullah bin Amr bin As penasaran sama orang ini. Sahabatku, tahu nggak? Sebenarnya aku 3 hari ini memperhatikan kamu. Karena Rasulullah SAW bilang kamu masuk surga. Tapi aku pengen tahu amalan kamu apa. Setelah aku lihat sholatmu biasa saja, artinya nggak sepanjang malam sholat. Dia bangun dekat subuh, mau dekat subuh dia doa. Puasa siang pun kamu biasa saja. Ditanya sama Abdullah bin Amr bin As, sebenarnya amalanmu itu apa? Ya nggak kelihatan. Maka dia bilang, aku berusaha di dalam hatiku menghilangkan kebencian, keirian kepada siapapun.
Maka kata Abdullah bin Amr bin As, mungkin ini yang aku sulit, kata dia. Dia datang ke Rasulullah ngabarin, ya Rasulullah, aku nginep 3 hari di rumah dia. Dia ibadahnya biasa saja. Ternyata amalannya dia, katanya dia tidak pernah meletakkan kedengkian, kebencian, dia kehasad dalam hatinya kepada siapapun. Maka kata Rasulullah, bisa jadi itulah sebab dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk masuk bulan Sya'ban ini, hilangkan dalam hati kebencian, kekesalan atau marah. Maafkan, hilangkan hasad. Jadi kita masuk Ramadan, masuk ibadah, hati kita plong. Jangan ada lagi kebencian. Karena di malam bulan Sya'ban, semua diampuni kecuali 2 kelompok. Yang pertama musyrik, yang kedua orang yang hatinya ada permusuhan dan kebencian. Dalam riwayat lain adalah yang tidak diampuni adalah penzina. Allahu alam, ini 1 jam pertemuan kita pembahasan tentang berkaitan dengan bulan Sya'ban, yang intinya beberapa hari lagi. Ini hari ini sudah tanggal 25 Rajab. Berarti sisa 5 hari lagi masuk bulan Sya'ban. Siap-siap ibadah kita, bacaan Quran kita, hutang puasa Ramadan kita disiapkan. Nanti begitu juga masuk Sya'ban, siap-siap lagi belajar tentang Ramadan. Apa yang harus kita siapkan di bulan Ramadan? Karena orang yang rugi bukan orang yang tidak dapat dunia, tapi orang yang rugi, orang yang dikasih kesempatan hidup, tapi nggak gunakan untuk amal soleh. Itu orang yang rugi. Orang-orang yang sudah mati, yang di dalam kuburnya, dia kalau dikasih sama Allah, kamu yang di dalam kubur, saya kasih 1 permintaan yang dikabulkan. Kira-kira mereka minta apa, Pak? Hah? Minta beramal, ya enggak? Kalau dibilang lagi, ya udah, kamu boleh minta beramal, cuma dikasih waktu keluar beramal 10 hari. Mereka pilih hari apa, Pak? Pasti mereka pilih 10 hari bulan Ramadan. Karena pasti di situ ada malam Lailatul Qadar, tapi mereka udah nggak bisa. Qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku. La'alli amalan salih fima tarak, agar aku beramal soleh yang pernah aku tinggalkan. Dalam hadis, dalam ayat lain dikatakan fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau kau hidupkan lagi aku di dunia, aku akan bersedekah dan aku jadi orang soleh. Pengen dia itu ketemu Ramadan, pengen dia itu bisa beribadah dilipat gandakan. Jawaban Allah, kalla, nggak mungkin. Kalla innaha ladha. Dalam ayat ini dikatakan nggak mungkin, walaupun kau tebus dirimu dengan apapun, tidak mungkin kau bisa kembali ke dunia. Innaha ladha, sesungguhnya kau telah masuk api neraka. Nah, kita yang diberikan kesempatan hidup, kesempatan ketemu bulan-bulan baik, kesempatan untuk beramal soleh, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan sebaik-baiknya sebelum hilang waktu kesempatan ini. Allahu alam. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Ibu-ibu boleh pakai pertanyaan, pakai mic, boleh pakai kertas, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sampaikan bahwa kenapa bulan Sya'ban itu banyak utamanya, karena bulan Sya'ban banyak orang yang lalai. Ya, orang lebih banyak memperhatikan Rajab karena bulan Muharram dan Ramadan karena bulan yang lebih utama. Rasul mengatakan apa? Yakfalun nas, banyak manusia lalai di bulan ini. Ya, lanjut lagi, Bu. Silahkan. Bisa diberikan contoh, lalai yang bagaimana agar kita bisa lebih waspada. Oke. Kalau kayak seperti malam kan kita tahu kan banyak orang dalam keadaan tidur. Oke. Lalai di sini maksudnya adalah orangnya apa? Orangnya itu tidak terlalu perhatian. Kalau bulan Rajab, lihat aja orang bulan Rajab. Mau masuk Rajab, orang bikin acara, orang udah puasa, orang Rajab. Ramadan, Masya Allah, orang juga meriah menyambut Ramadan. Nah, lalai maksudnya di sini kayak agak acuh sama Sya'ban. Itu yang dimaksud lalai di sini.
Tidak sebagaimana mereka menyambut Rajab dan sebagaimana mereka menyambut Ramadan. Jadi dimaksud lalai seperti itu. Bersantai-santai, Ibu. Menganggap bahwasannya dia tidak sebesar Ramadan dan tidak sebesar Rajab, sehingga mereka lalai. Padahal kata Rasulullah SAW, di bulan ini tetap Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah SAW banyak melakukan ibadah puasa. Jadi maksud kelalaian seperti itu. Tidak seperti mereka menganggap di bulan Rajab dan Ramadan. Ya, ada lagi yang lain silahkan. Ya, silakan Pak. Tentang yang sholat suruh. Sholat suruk, oke. Tapi ada juga yang bilang hadisnya sahih. Iya. Yang bilang bahwa sholat suruh itu sama dengan sholat duha. Ya. Masalah sholat syuruk, apakah hadisnya sahih atau tidak? Memang kita akui ikhtilaf ulama. Sampai keutamaan seperti haji bersama Rasulullah, memang hadisnya diperselisihkan para ulama. Saya terutama guru-guru saya ya, guru-guru saya di Yaman itu rata-rata mengatakan hadis sholat syuruk itu lemah. Artinya duduk, keutamaannya seperti ini dan seperti itu, hadisnya lemah. Tapi saya melihat sendiri guru-guru kami yang melemahkan hadis itu setiap pagi duduk sampai syuruk mereka sholat duha. Jadi maksud lemahnya ini apa? Sebagian keutamaan yang disebutkan dengan lafadz itu mungkin lemah, tapi keberadaan zikir dari mulai pagi sampai mulai syuruk itu tetap dikatakan sebuah kebaikan. Karena Allah memerintahkan kita zikir kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore, petang. Lah duduk di situ sambil zikir pagi dan petang. Bahkan saya punya syekh, dua syekh saya ketemu Syekh Yahya Al-Ajuri, begitu juga. Pada subuh duduk sama pengawalnya, itu murojaah Al-Quran sekitar 5 juz selesai baru dia sholat. Begitu juga Syekh Muhammad Al-Imam. Saya lihat, ya mereka duduk. Yang pada masyayikh itu kalau 5 juz sudah kayak hafalan ya. Udah kayak hafalan, ngalir mereka udah. Jadi pengawalnya tinggal baca begini, lihat sudah. Kalau ditanya sama mereka, Syekh apa pendapatmu hadis syuruk? Mereka katakan doif. Tapi mereka tetap duduk. Berarti bukan doif kita nggak amalkan. Doif dalam makna mungkin tadi pahala-pahalanya yang seperti disebutkan. Tapi keberadaan zikir, keberadaan sholat duha ada tidak? Ada, maka diperbolehkan, tetap dianjurkan untuk melakukan itu. Allahu a'lam. Ya, jadi jangan sampai Ustadz kan doif, iya saya pulang ke rumah langsung ambil selimut, ya enggak juga, jangan. Kalau bisa duduk di masjid kenapa? Atau bisa ya duduk sambil belajar ilmu agama, sambil murojaah, lebih baik. Allah musta'an. Ya, ada lagi yang lain? Silakan Pak. Iya, hati. Ya, jadi begini, kita memaafkan orang lain dengan kita meminta maaf, ini ada dua hal yang berbeda ya. Yang di dalam hadis tadi yang saya pahami adalah dia tidak mendapatkan di hatinya syahna, kebencian, kedengkian kepada orang lain. Jadi diri kita dulu nih Pak, yang kita relakan dan diridhokan kepada orang lain. Adapun kalau kita punya salah sama orang lain, tentu kita minta maaf juga begitu. Ya, tapi yang paling penting adalah kita merelakan. Tidak ada rasa lagi kepada orang lain ya, kebencian dan permusuhan. Jadi kalau yang Bapak tanya tadi kan kita meminta maaf, berarti kan kita meminta direlakan. Tapi sebenarnya berkaitan hadis ini kita yang merelakan seperti itu. Allahu a'lam. Ya silakan akhi.
Bolehkah saya bayar hutang puasa yang dahulu dan jumlahnya saya nggak ingat lagi? Jawabannya boleh, bahkan wajib. Tapi gimana Ustadz? Jumlahnya nggak ingat. Oke, perkirakan. Saya itu mulai haid, umpamanya nih, kalau perempuan, mulai haid umur 15 tahun. Dari 15 sampai 20 tahun, itu kalau haid, saya nggak pernah ganti. Berarti 5 tahun. Dan waktu itu kira-kira haidnya 7 hari, 7 kali 5 berarti 35 hari. Ya udah dia ganti selama berapa tahun tuh? Setahun 35 hari. Pas di bulan Sya'bannya dia ganti 15 hari umpamanya. Di luar bulan Sya'bannya, sebelum Sya'ban dia ganti 15 hari atau 20 hari. Boleh. Ya. Nah, solusi buat mereka yang lupa akan banyaknya hutang puasa Ramadan, dia bayar sesuai keyakinan dulu. Yang hitung-hitungannya kira-kira dulu aja deh. Nggak pasti nggak apa-apa. Kira-kira berapa yang kamu mampu. Selesai kamu bayar itu, maka setelahnya adalah diusahakan memperbanyak puasa sunnah. Agar menutupi yang khilaf. Allahu a'lam. Iya. Ada lagi yang lain? Kalau laki-laki gimana Ustadz? Iya laki-laki kenapa? Iya saya kan mulai puasa itu serius puasa setelah nikah aja Ustadz. Malu sama istri kalau nggak puasa. Jadi ya semenjak saya balik kuliah itu puasanya sesuka saya Ustadz. Ditanya berapa kalau puasanya? Iya bingung, saya juga bingung, nggak ada waktunya. Kalau perempuan haid kan ada hari 7, hari 8. Ini nggak ada, saya nggak tahu berapa Ustadz. Sudah, kamu bayar berapa kamu mampu dulu. Lakukan puasa yang kamu mampu. Berniat untuk membayar puasa. Ya Allah, kalau tidak ya banyak puasa sunnah. Memohon kepada Allah supaya puasa sunnahnya menutupi puasa-puasa yang telah dia tinggalkan dahulu. Cukup sampai di sini? Silakan Ibu. Iya, ini pertanyaan hampir sama seperti Bapak tadi yang membuat status di media sosial minta maaf. Jawaban saya tadi adalah hadis ini berkaitan tentang kita merelakan kesalahan orang lain. Ya, jadi yang penting kita relakan dulu kesalahan orang lain, hilangkan di hati kita. Meminta maaf itu adalah meminta kerelaan orang lain supaya ridho sama kita. Itu poinnya permintaan. Ini adalah poinnya adalah keridoan dan kerelaan hati kita. Jadi Allah alam, kalau kita melihat tidak perlu saling meminta maaf. Tapi kalau ada orang minta maaf ya, katakan saya sudah maafkan sebelum kamu minta maaf. Oh, berarti saya punya salah Ustaz. Enggak juga bilang. Saya memang memaafkan semua orang di bulan Sya'ban ini. Karena Rasulullah SAW akan memaafkan siapapun atau Rasul menganjurkan agar kita hilangkan tasyahun. Tasyahun itu ya ketidaksukaan. Jadi pertanyaannya apakah perlu minta maaf? Jawabannya berbeda minta maaf dengan memaafkan. Yang dianjurkan adalah membersihkan hati. Allahu a'lam. Cukup sampai di sini. Kita tutup ya. Kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah berikan kita kesehatan. Allahumma balikna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan. Jadikan Ramadan kami Ramadan yang sempurna. Berikan kami kekuatan dan kesehatan. Ampuni dosa-dosa kami dan angkat derajat kami. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.